Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, serta kesabaran kepada kita semua. Dan Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berharga di siang hari ini, kami dapat kembali hadir ke hadapan Bapak, Ibu, serta seluruh pemirsa setia, khususnya para pensiunan yang kami muliakan, untuk menyampaikan sebuah kabar gembira yang tentunya sudah sangat dinanti-nantikan, sebuah informasi yang membawa angin segar dan harapan baru setelah sekian waktu menunggu kepastian mengenai hak-hak kesejahteraan yang patut diterima. Breaking news atau kabar terkini yang sangat krusial dan mendesak untuk kami sampaikan pada hari ini berkaitan erat dengan proses pencairan rapel gaji pensiunan, sebuah topik yang belakangan ini menyita perhatian dan menjadi bahan diskusi hangat di berbagai kalangan purna bakti, di mana berdasarkan penelusuran informasi yang valid, terpercaya, dan telah dikonfirmasi melalui pola administrasi keuangan negara yang berlaku, kami dapat memastikan bahwa proses pencairan rapel gaji pensiunan untuk gelombang pertama secara resmi dijadwalkan akan mulai berlangsung pada tanggal 10 Desember mendatang. Sebuah tanggal yang insya Allah akan menjadi momen yang sangat melegakan dan penuh rasa syukur bagi ribuan, bahkan jutaan pensiunan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Mulai dari pensiunan ASN, anggota TNI dan Polri yang telah purna tugas, hingga para penerima pensiun janda, duda, serta ahli waris yang selama ini menggantungkan harapan pada realisasi kebijakan ini. Perlu kami sampaikan secara mendalam dan menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman, bahwa informasi mengenai tanggal 10 Desember sebagai hari pencairan rapel gelombang pertama ini bukanlah sekadar isu tanpa dasar atau rumor yang beredar liar di media sosial, melainkan sebuah estimasi yang disusun berdasarkan mekanisme pencairan anggaran negara yang ketat, terstruktur, dan telah melalui serangkaian tahapan verifikasi yang panjang oleh instansi-instansi berwenang seperti Kementerian Keuangan, PT Taspen, dan PT Asabri, yang mana proses ini memang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara disalurkan kepada pihak yang berhak dengan hitungan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif kepada Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita bedah bersama latar belakang mengapa rapel ini muncul dan bagaimana alur perjalanannya hingga sampai ke rekening Bapak dan Ibu, di mana rapel atau pembayaran selisih gaji ini pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari adanya kebijakan penyesuaian penghasilan atau kenaikan gaji yang telah ditetapkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Namun karena proses administratif, penerbitan peraturan teknis dan pembaruan sistem penggajian memerlukan waktu yang tidak sebentar, maka selisih kenaikan yang seharusnya diterima setiap bulan tersebut terakumulasi menjadi satu jumlah besar yang kita kenal sebagai rapel, dan dana inilah yang kini telah siap untuk didistribusikan kepada mereka yang datanya telah dinyatakan valid dan lengkap dalam sistem basis data terpadu pemerintah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seringkali muncul pertanyaan di benak para pensiunan, mengapa pencairan ini harus dilakukan secara bertahap atau menggunakan sistem gelombang, dan mengapa tidak dicairkan secara serentak kepada seluruh pensiunan di hari yang sama, dan untuk menjawab hal ini, kita perlu memahami bahwa mengelola data jutaan pensiunan dengan berbagai latar belakang golongan, masa kerja, dan jenis pensiun bukanlah pekerjaan yang sederhana, melainkan sebuah operasi data raksasa yang melibatkan sinkronisasi lintas instansi, mulai dari data kependudukan di Dukcapil, data kepegawaian di BKN, hingga data perbankan di himpunan bank milik negara atau bank daerah, sehingga sistem gelombang diterapkan bukan untuk membeda-bedakan atau menunda hak seseorang, melainkan sebagai metode manajemen risiko untuk memastikan bahwa kelompok data yang sudah bersih dan siap, atau yang sering disebut sebagai clean and clear, dapat segera diproses pembayarannya tanpa harus menunggu penyelesaian masalah administrasi pada kelompok data lain yang mungkin masih memerlukan perbaikan, misalnya karena adanya perbedaan ejaan nama, perubahan status keluarga, atau rekening yang pasif. Oleh karena itu, istilah gelombang pertama yang jatuh pada tanggal 10 Desember ini secara spesifik merujuk pada kelompok pensiunan yang seluruh persyaratan administrasinya telah terpenuhi secara paripurna, di mana SK pensiun, data autentikasi diri, dan status rekening bank
Mereka telah terverifikasi valid oleh sistem PT Taspen atau PT Asabri, sehingga surat perintah pencairan dana, SP2D, dapat diterbitkan oleh Perbendaharaan Negara dan dana dapat langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima tanpa hambatan. Selanjutnya, bagi Bapak dan Ibu yang mungkin nanti mendapati bahwa pada tanggal 10 Desember dana rapel belum masuk ke rekening, kami memohon dengan sangat agar tidak perlu merasa panik, cemas, atau berpikiran negatif bahwa hak Anda hilang. Karena penundaan tersebut hampir pasti disebabkan oleh faktor teknis administratif yang sifatnya sementara, seperti belum dilakukannya autentikasi berkala melalui aplikasi Taspen, adanya ketidakcocokan data minor yang sedang dalam proses perbaikan, atau sekadar antrean sistem perbankan yang padat, dan percayalah bahwa pemerintah menjamin hak pensiun setiap abdi negara tidak akan pernah hangus dan pasti akan dibayarkan pada gelombang susulan yang biasanya berjarak tidak terlalu lama, mungkin hanya selisih beberapa minggu setelah gelombang pertama tuntas. Sangat penting juga bagi kami untuk menguraikan mengenai besaran nominal rapel yang akan diterima, karena hal ini sering menjadi sumber pertanyaan dan rasa penasaran, di mana perlu dipahami bahwa jumlah uang yang akan diterima setiap pensiunan tidaklah seragam atau sama rata, melainkan sangat bervariasi bergantung pada beberapa variabel kunci seperti pangkat dan golongan terakhir saat pensiun, masa kerja atau durasi pengabdian, serta status penerima pensiun, apakah sebagai pensiunan sendiri, janda duda atau veteran, yang mana secara umum pensiunan dengan golongan yang lebih tinggi dan masa kerja yang lebih lama tentu akan memiliki basis gaji pokok yang lebih besar, sehingga persentase kenaikan yang dihitung sebagai rapel pun nominalnya akan lebih signifikan dibandingkan dengan golongan di bawahnya. Namun demikian, prinsip keadilan tetap diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan setiap pensiunan akan menerima haknya sesuai dengan perhitungan yang sah tanpa ada pemotongan yang tidak berdasar. Dalam proses menyambut pencairan ini, kami juga tidak bosan-bosannya mengingatkan mengenai aspek keamanan dan kenyamanan Bapak dan Ibu sekalian, karena di era digital seperti sekarang ini, modus penipuan yang mengatasnamakan pembagian dividen pensiun, pencairan dana rapel, atau bantuan sosial khusus pensiunan semakin marak terjadi. Oleh karena itu kami tegaskan kembali bahwa pencairan rapel gaji pensiunan gelombang pertama pada 10 Desember ini dilakukan sepenuhnya melalui mekanisme transfer bank otomatis. Artinya Bapak dan Ibu tidak perlu datang mengantre berdesak-desakan di kantor cabang Taspen atau Asabri. Tidak perlu mengisi formulir online yang mencurigakan. Dan yang paling penting, tidak ada biaya administrasi sepeser pun yang diminta oleh petugas untuk memuluskan pencairan ini. Sehingga jika ada pihak-pihak yang menghubungi Bapak dan Ibu, baik melalui telepon, pesan singkat, atau WhatsApp, yang mengaku sebagai petugas dan meminta transfer sejumlah uang atau meminta data rahasia seperti nomor PIN ATM atau kode OTP dengan dalih untuk mempercepat pencairan rapel, mohon abaikan dan blokir nomor tersebut, karena itu sudah pasti adalah upaya penipuan jahat yang ingin memanfaatkan kelengahan para lansia. Berkaitan dengan mekanisme penyaluran dana, pemerintah telah bekerja sama dengan mitra bayar yang terdiri dari berbagai bank nasional dan daerah serta PT Pos Indonesia untuk menjangkau pensiunan yang mungkin tidak memiliki akses perbankan. Namun, bagi mayoritas penerima yang sudah memiliki rekening, dana akan masuk secara otomatis dan dapat dicek melalui ATM, mobile banking, atau buku tabungan masing-masing mulai tanggal 10 Desember dan hari-hari setelahnya secara bertahap. Namun, satu hal teknis yang krusial untuk diperhatikan adalah pastikan rekening Bapak dan Ibu dalam status aktif, karena seringkali terjadi kasus di mana dana rapel gagal masuk atau tertolak, retur. Bukan karena dananya tidak ada, melainkan karena rekening penerima sudah status dormant atau pasif, akibat tidak ada transaksi dalam jangka waktu lama, atau kartu ATM-nya sudah kadaluarsa. Sehingga bagi Bapak dan Ibu yang merasa rekening pensiunnya jarang digunakan selain untuk menerima gaji bulanan, ada baiknya melakukan pengecekan atau transaksi kecil sebelum tanggal pencairan untuk memastikan rekening tersebut masih hidup dan siap menerima dana transfer. Lebih jauh lagi, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat perspektif yang lebih luas mengenai kebijakan rapel ini, bahwa rapel bukan sekadar uang kaget, melainkan bentuk
bentuk apresiasi negara atas pengabdian panjang Bapak dan Ibu selama bertahun-tahun, sekaligus sebagai upaya pemerintah untuk menjaga daya beli para pensiunan di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok, sehingga sangat disarankan agar dana rapel yang cair nanti dapat dikelola dengan bijak dan penuh perencanaan. Misalnya diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak yang mungkin tertunda, biaya pemeliharaan kesehatan yang semakin penting, seiring bertambahnya usia, perbaikan ringan tempat tinggal agar lebih nyaman, atau ditabung sebagai dana darurat, dan hindarilah penggunaan dana untuk hal-hal yang bersifat konsumtif berlebihan atau investasi bodong yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal dalam waktu singkat. Kami juga memahami bahwa bagi sebagian pemirsa, terutama yang tinggal di daerah terpencil atau pedalaman, mungkin muncul kekhawatiran apakah lokasi domisili akan mempengaruhi kecepatan pencairan. Dan di sini kami tegaskan bahwa sistem perbankan dan penyaluran pensiun saat ini sudah terintegrasi secara nasional, sehingga dimanapun Bapak dan Ibu berada, selama data terverifikasi dan koneksi jaringan perbankan tersedia, hak Bapak dan Ibu akan sampai pada waktunya. Namun tetap saja, kewajiban untuk melakukan otentikasi data secara berkala, baik melalui smartphone bagi yang mampu atau datang langsung ke mitra bayar bagi yang kesulitan teknologi, tetap harus dijalankan sebagai syarat mutlak agar status pensiunan tetap dianggap valid dan masih hidup. Berbicara mengenai gelombang pencairan, seperti yang telah disinggung sebelumnya, biasanya pemerintah membagi proses ini menjadi 2 hingga 3 gelombang besar, tergantung pada volume data yang berhasil dibersihkan, di mana gelombang pertama pada 10 Desember ini diprediksi akan mencakup persentase penerima yang cukup besar, karena proses verifikasi sebenarnya sudah berjalan secara senyap sejak beberapa bulan terakhir, sehingga bagi Bapak dan Ibu yang namanya masuk dalam daftar gelombang pertama, ini adalah rezeki yang patut disyukuri, dan bagi yang belum, harap bersabar karena gelombang kedua dan seterusnya akan segera menyusul dalam hitungan minggu seiring dengan selesainya perbaikan data masing-masing individu. Selain itu, muncul juga pertanyaan-pertanyaan seputar apakah setelah rapel ini cair, akan ada kenaikan gaji pensiun lagi di tahun depan, atau apakah akan ada bonus tambahan lain, dan menanggapi hal tersebut, kami sampaikan bahwa kebijakan fiskal negara sangat dinamis dan bergantung pada kondisi ekonomi serta kemampuan APBN. Sehingga untuk saat ini, fokus utama pemerintah adalah menuntaskan kewajiban pembayaran rapel selisih gaji yang memang sudah menjadi hak Bapak dan Ibu. Adapun mengenai kebijakan kenaikan di masa depan, tentu akan diumumkan secara resmi oleh Presiden atau Menteri Keuangan pada momen penyampaian nota keuangan negara. Jadi mari kita fokus terlebih dahulu pada apa yang sudah pasti di depan mata, yaitu pencairan rapel gelombang pertama ini. Kami juga ingin menyentuh sisi emosional dari momen ini, di mana kami sangat mengerti bahwa masa pensiun adalah masa di mana ketenangan batin menjadi prioritas, dan menunggu kepastian pencairan dana seringkali menimbulkan kegelisahan tersendiri. Namun dengan adanya informasi yang jelas, transparan, dan terperinci seperti yang kami sampaikan ini, kami berharap rasa was-was tersebut dapat berganti menjadi keyakinan dan kesabaran. Karena pada hakikatnya negara tidak akan pernah melupakan jasa para putra-putri terbaiknya yang telah mengabdi puluhan tahun demi bangsa dan negara. Sebagai penutup dari penjelasan yang panjang lebar, namun penting ini, kami ingin menekankan kembali poin-poin kunci agar Bapak dan Ibu tidak lupa, yaitu tanggal 10 Desember, sebagai start pencairan gelombang pertama. Pentingnya memastikan rekening aktif dan data otentikasi terbaru sudah dilakukan, kewaspadaan terhadap penipuan, serta kesabaran bagi mereka yang mungkin masuk ke dalam gelombang susulan karena kendala teknis, dan kami mengajak Bapak dan Ibu semua untuk senantiasa berdoa agar proses pencairan ini berjalan lancar, sistem perbankan tidak mengalami gangguan, dan dana yang diterima nantinya membawa keberkahan yang melimpah bagi keluarga, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari. Demikianlah uraian lengkap, mendalam, dan transparan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi ini dapat menjadi pelita yang menerangi kebingungan Bapak dan Ibu sekalian, serta menjadi kabar yang menenangkan hati di tengah penantian. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kepercayaan yang Bapak Ibu berikan kepada kami untuk menjadi sumber informasi terdepan. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan informasi selanjutnya dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa
senantiasa melindungi kita semua, memberikan umur panjang yang barokah, serta rezeki yang halal dan thayyib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.